Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Claudia Bulan dari 11 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem upah. Pengertian dari upah yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Besarnya upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan undang-undang. Sistem upah merupakan kerangka pengelolaan peraturan dan ketetapan upah. Sistem upah di Indonesia pada umumnya didasarkan pada tiga fungsi, yaitu 1. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga. 2. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Yang ketiga, menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja. Nah, yang kedua ada Dewan Pengupahan. Sistem pengupahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain itu, sistem pengupahan diatur juga dalam Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit. Di sini terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Dewan Pengupahan Nasional atau DPNAS yang dibentuk oleh Presiden. Yang kedua, Dewan Pengupahan Provinsi atau DPProv yang dibentuk oleh Gubernur, atau DPKO yang dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota. Nah, yang ketiga ada upah minimum. Ketentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota telah diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Nomor 01/Men/1999 dan diperbarui pada 2000 menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 226/Men/2000 tentang upah minimum. Upah minimum menurut peraturan tersebut adalah upah minimum terendah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi atau UMP, upah minimum sektoral provinsi atau UMS provinsi, upah minimum kota dan kabupaten atau UMK, dan upah minimum sektoral kabupaten dan kota. 4. Ada struktur skala upah. Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari skala yang terrendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah. Adapun skala upah adalah kisaran nilai nominal upah untuk setiap kelompok jabatan. Dasar pertimbangan dalam menyusun struktur upah terdiri atas struktur organisasi, rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan, kemampuan perusahaan, biaya keseluruhan tenaga kerja, upah minimum, sama kondisi pasar. Penyusunan skala upah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu skala tunggal dan skala ganda. Skala tunggal yaitu skala upah dengan ketentuan setiap jabatan pada golongan jabatan yang memiliki upah yang sama. Yang kedua itu skala ganda, yaitu skala upah dengan ketentuan setiap golongan jabatan memiliki nilai upah nominal terendah dan tertinggi. Nah, yang kelima ada macam-macam sistem upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Sistem ini mendasarkan pembayaran upah menurut waktu kerja seorang pekerja. Satuan waktunya dapat ditentukan per jam, per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Yang kedua ada sistem upah borongan. Sistem ini merupakan pemberian upah berdasarkan balas jasa atau suatu pekerjaan yang dipaketkan atau diborongkan. Nah, kebaikan dari sistem upah ini ada pekerja mengetahui dengan pasti jumlah upah yang diberikan akan diterima. Nah, yang kedua, bagi majikan tidak perlu berhubungan langsung dengan pekerja dan mengetahui dengan pasti biaya berapa jumlah upah yang harus dibayarkan. Nah, ada keburukannya sistem upah borongan adalah jika terjadi salah perhitungan pekerjaan tidak dapat diselesaikan dan terhenti di tengah jalan. Nah, yang ketiga ada sistem co-partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerja berupa saham atau obligasi perusahaan. Kebaikan sistem co-partnership itu adalah jika perusahaan mendapatkan keuntungan besar, pekerja menerima upah yang besar pula.
Keburukannya itu ketika perusahaan mendapatkan kerugian, uang yang ditanamkan dalam bentuk saham tidak memberikan keuntungan bagi pekerja. Nah, yang keempat ada sistem upah bagi hasil. Sistem ini memberikan upah kepada setiap pekerja dengan sistem bagi hasil biasanya digunakan dalam pengarapan lahan pertanian. Yang kelima ada sistem upah menurut prestasi. Sistem ini merupakan menentukan upah berdasarkan penghasil prestasi kerja yang diperoleh oleh para pekerja. Yang keenam ada sistem upah skala. Jadi sistem ini menentukan besaran upah berdasarkan tingkat kemajuan dan kemunduran hasil penjualan. Nah, kebaikan dari sistem ini adalah pekerja giat bekerja dan produktivitasnya meningkat. Keburukannya yaitu kualitas kerja kadang kurang diperhatikan karena terlalu bekerja keras. Yang kedua, jumlah upah tidak tetap. Yang ketujuh ada sistem upah premi. Sistem ini merupakan kombinasi sistem upah prestasi ditambah dengan sejumlah upah tertentu. Yang ke-8 ada sistem bonus. Sistem ini memberikan upah tambahan kepada pekerja dari sebagian keuntungan perusahaan pada akhir periode keuangan. Jadi selain upah tetap bulanan, pekerja mendapatkan upah sebagai tambahan bonus atau partisipasinya dalam membangun perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan. Yang ke-9 ada sistem upah indeksi biaya hidup, yaitu sistem ini mengaitkan pemberian upah dengan turun naiknya biaya hidup. Jika biaya hidup meningkat, maka pekerja dinaikkan gajinya. Namun sebaliknya, jika biaya hidup turun, upah pekerja diturunkan. Dalam sistem ini, upah dapat dibayarkan dalam bentuk seperti sembako. Terima kasih.